حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini sesi yang ke-8 dari pembahasan At-Tafsir wa At-Tadhkirah fi Ulumil Hadith, Arjuza Alfiyah Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki pembahasan hadith asyad, bait syair yang ke-161. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, asyad wa dusyududi ma yukhalifu thiqah fihi al-mala fasyafi'i haqqaqah wal hakimul khilafu fihi mashtarat walil khalili fardur rawi faqat ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة وقال مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط ففرده حسن أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما شد فاطرحه ورد. Baik. Setelah datang penjelasan ta'arud al-wasl wal irsal di dua pembahasan sebelumnya, ta'arud al-wasl wal irsal, ar-rafa' dan waqaf. Ya. Tentunya pembahasan ini perlu diterangkan mana yang rajih dari yang keduanya, yang wasal atau mursal atau rafa' dan mauquf. Ya. Dari sisi itu datang munasabah penyebutan tadlis untuk mengenal dan memastikan letak-letak perselisihan. Kemudian datang penyebutan syadz dan munkar di dalam urutan Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala. Baik. Kata beliau wasyuddudud ini tentang definisi asyad. Apa definisinya secara istilah? Ini yang disebut oleh penulis di sini. Adapun secara bahasa asyad dimaklumi secara bahasa al-munfarid anil jumhur. Al-munfarid anil jumhur. Adapun secara istilah ma yukhalifu thiqatu fihi al-mala. Ma yukhalifu thiqah fihi al-mala. Ini definisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi kalau teks bahasa Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Iraqi di dalam syarah dan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Hakim di Ma'rifah Ulumul Hadith, Al-Khatib Al-Baghdadi dan selainnya, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya berkata, laisa syaddu minal hadith ay yarwi athiqatu ma la yarwi ghairuhu innama ay yarwi athiqatu hadithan yukhalifu ma rawahu atau yukhalifu ma rawan nas. Baik. Jadi dari definisi Asy-Syafi'i ini, Asy-Syafi'i memandang bahwa asyudud, hadits yang syadz itu harus ada mukhalafah. Thiqah menyelisihi al-mala. Itu yang ditahqiq oleh Asy-Syafi'i. Jadi bukan sekadar thiqah tidak meriwayatkan yang lain, bukan tafarrud. Ini dalam definisi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Ada definisi yang lain, yaitu definisi Al-Hakim dan definisi Al-Khalili. Disebutkan oleh penulis
pada kelanjutan bait syair, wal hakimul khilafa fihi mashtarat. Qala al-Hakim rahimahullahu taala, beliau tidak mensyaratkan ada mukhalafah. Beliau tidak mensyaratkan ada mukhalafah. Karena bahasa yang dipakai oleh al-Hakim tentang asyad, kata beliau, huwal hadithul ladzi yanfaridu bihi thiqatun min ats-thiqat wa laysa lahu aslun bimutabi' wa laysa lahu aslun bimutabi'in lidzalika ats-thiqah. Iya. Jadi beliau sebutkan bahwa hadits syad ada infirad, bersendirian rawi thiqah min ats-thiqat. Dan ini kelihatannya bahwa Al-Hakim tidak mensyaratkan ada khilaf. Tafarrud juga bisa dihitung syad. Cuman Al-Hakim di sini Al-Hakim rahimahullahu taala zahirnya beliau mensyaratkan pada syudud tafarrud thiqah. Tafarrud thiqah saja. Ya. Itu Al-Hakim. Definisi yang ketiga. Definisi siapa? Al-Khalili. Kata beliau, walil Khalili mufradur rawi faqat. Adapun definisi Al-Khalili rahimahullahu taala, syad itu adalah tafarrud seorang rawi saja. Iya. Ini definisi siapa? Al-Khalili. Ya, kalau bahasa yang dinukil oleh Al-Iraqi di sini, rawi siapa saja, thiqah ataupun selain thiqah. Iya. Nah, di sini kita baca ya ibarat Al-Khalili rahimahullahu taala. Iya. Al-Khalili ini punya buku bagus ya di hadits. Judul namanya Al-Irsyad. Baik, banyak fawaid di buku Al-Khalili itu terkait dengan rawi dan beberapa pembahasan ilmu mustalah. Jadi Al-Khalili di situ berkata, alladzi alaihi huffadhul hadits anna asy-syad ma laysa lahu illa isnadun wahid yashuddu bidzalika syaikhun thiqatan kana aw ghaira thiqah. Jadi yashuddu bidzalika syekh, diibaratkan syekh ya, tapi syekhnya bagaimana? Thiqatan kana au ghaira thiqah. Iya. Jadi Al-Khalili tidak mensyaratkan dia harus thiqah. Boleh selain thiqah. Kata beliau, "Fama kana an ghairi thiqatin famatruk." Kalau dia datangnya dari selain thiqah itu matruk, la yuqbal. Wa ma kana an thiqatin yutawaqqafu fihi wa la yuhtajju bih. Iya. Kalau dia dari thiqah yutawaqqaf wa la yuhtajju bihi. Jadi kalau Al-Khalili dia tidak mensyaratkan tafarrud as-thiqah, tapi mutlaqu at-tafarrud. Mutlak at-tafarrud. Baik. Jadi ini kesimpulannya berapa pendapat? Ada 3. Yang pertama, ta'rif Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa asyad itu ayyarwi ats-thiqatu haditsan yukhalifu ma rawan nas. Jadi ada mukhalafah kalau Imam Syafi'i. Kalau Al-Hakim dan Al-Khalili sama, tidak mensyaratkan mukhalafah, tapi mereka mensyaratkan apa? Tafarrud. Cuman bedanya kalau Al-Khalili thiqah boleh tafarrud thiqah dan selain thiqah. Kalau Al-Hakim tafarrud apa? Thiqah saja. Baik. Jadi ini kesimpulan. Iya. Baik. Jadi 3 definisi ya disebutkan di sini oleh
penulis rahimahullahu ta'ala mengikuti Ibnu Salah di dalam hal tersebut. Kemudian kata beliau, waradda ma qala, waradda, siapa yang menolak? Ibnu Salah. Waradda ma qala, Ibnu Salah menolak apa yang diucapkan oleh keduanya, yaitu siapa? Al-Hakim dan Al-Khalili. Iya. Bifardi thiqah, dengan adanya tafarrud rawi-rawi yang thiqat. Iya. Dikasih contoh, kan nahyi an bai'il wala wal hibati, seperti hadits naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa hibatihi, hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar, karena ini hadits tafarrada bihi Abdullah bin Dinar, dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Baik. Dan juga dikasih contoh lain tentang hadits innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, di mana terdapat tafarrud yang jelas di situ. Ya. Kemudian dikasih contoh lain hadits Malik dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik, dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Itu dikatakan tafarrada bihi Malik aniz Zuhri. Baik, ini hadits-hadits semuanya di dalam riwayat As-Sahihain. Dan dia cuma punya satu sanad saja. Dia cuma punya satu sanad. Ini sudut bantahan yang pertama. Jadi tafarrud di sini. Sudut bantahan yang kedua, wa qauli Muslimin, ucapan Imam Muslim, rawaz Zuhriyu tis'ina fardan kulluha qawiyyu. Bahwa Imam Az-Zuhri, Az-Zuhri siapa namanya? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Baik, Az-Zuhri ini meriwayatkan sekitar 90 hadits fard. Ya, tapi semuanya kuat. Bahasa Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Bahasa Imam Muslim rahimahullah, liz-Zuhri nahwu tis'ina harfan yarwihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusharikuhu fiha ahadun bi asanid jiyad. Itu bahasa siapa? Imam Muslim. Jadi kalau disebut tis'ina harfan, itu penggunaannya, kata harf itu dalam penggunaan bukan huruf ya, abata, mungkin satu kalimat, mungkin beberapa satu frasa, dan mungkin satu hadits penuh. Itu disebut harf. Ya, disebut harf. Seperti penggunaan Imam Muslim ketika hadits Aisyah tentang istihadah, tawadda, dia berwudu setiap salat, itu di riwayat Bukhari. Data Imam Muslim beliau katakan hunaka harf, atau maknanya hunaka harf taraknahu, ada satu huruf yang kami tinggalkan. Padahal bahasanya bukan satu huruf, yaitu satu tambahan di dalam hadits, dan itu di dalam riwayat Al-Bukhari. Dan sudah kita terangkannya bahwa Imam Muslim mengkritik riwayat tambahan tersebut, sebagaimana Al-Baihaqi, An-Nasai, dan selainnya. Imam Muslim sendiri sengaja meninggalkan satu huruf itu, satu harf, menunjukkan tidak semua harf yang seorang rawi thiqah bertafarrud diterima oleh Imam Muslim. Jelas ya? Ini bisa menjadi bantahan untuk Ibnu Salah. Ya, kalau dia menolak definisi Al-Hakim dan Al-Khalili karena tafarrud, maka jawabannya Al-Hakim dan Al-Khalili itu tidak melemahkan bimujarrad tafarrud. Mereka tidak melemahkan bimujarrad apa? At-tafarrud. Tapi mereka melemahkan, menghitungnya syad dalam tafarrud
yang bermasalah. Ya. Tafarrud yang bermasalah. Bagaimana bentuk tafarrudnya yang bermasalah? Ini tidak ada dhabit muayyan di situ. Tapi kalau Al-Khalili dia pakai bahasa, ya. Perhatikan ya, bahasanya Al-Hakim dulu. Al-Hakim berkata, "Laisa lahu aslun bimutabi' atau bimutaba." Tidak punya asal yang ada mutaba'anya. Ini wajar ya, kalau tafarrud seperti ini wajar. Hadits tidak ada asalnya, tidak ada mutaba'ah sama sekali. Apalagi dia hadits pokok di dalam sebuah bab. Ya, hadits pokok di dalam sebuah bab. Ini bisa dihitung ke dalam bentuk tafarrud. Itu ada di ucapan para a'immah ya. Iya. Abu Hatim, Abu Zur Ar-Razi. Itu berlalu bersama kita di sejumlah pembahasan di buku-buku ilal itu. Dikatakan oleh para ulama bahwa dia di sini tafarrud bi aslin fil bab la yarwihi ghairuhu. Nah, ketika dia menjadi sumber dasar di dalam sebuah bab, maka ini adalah masalah. Ini yang dibahasakan oleh Al-Hakim di sini, isyarat dhabit yang disebut oleh siapa? Al-Hakim. Kalau Al-Khalili dia juga tidak secara mutlak. Perhatikan bahasa Al-Khalili tadi. Ya. Al-Khalili membahasakan yashuddu bihi apa? Yashuddu bidzalika syekh. Ya. Yashuddu bidzalika syekh. Baik. Itu ada ucapan Ibn Rajab tentang asy-syuyukh. Kata beliau rahimahullah, kata Ibn Rajab di Syarhul Ilal, yang maknanya ya tafarrudu asy-syuyukh fi istilah hadzal ilm ibaratun amman dunal a'imma wal huffaz. Asy-syuyukh fi istilahi hadzal ilm ibaratun amman dunal a'immati wal huffaz. Wa qad yakunu fihi muthiqah wa ghairuhu. Jelas ya? Qad yakunu fihi muthiqah wa ghairuhu. Jadi beliau tidak melemahkan bimujarradut tafarrud. Jadi kalau seperti Az-Zuhri di imam minal huffaz. Jadi kalau Az-Zuhri tafarrud sampai 90 harf itu enggak ada masalah. Az-Zuhri dia muttafaq ala apa? Jalalatihi. Tapi kalau dia ada thiqah biasa, tidak sampai ke derajat al-a'immah wal huffaz, dia bersendirian, ya, apalagi bersendirian dari seorang guru ini punya banyak murid. Guru ini punya banyak murid. Nah, itu masalah. Dan jenis yang seperti ini, itu yang dipermasalahkan oleh siapa? Oleh Al-Hakim dan Al-Khalili. Baik. Jadi secara umum bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Hakim dan Al-Khalili itu tidak keluar dari istilah ahli hadits. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga tidak keluar dari apa yang disebutkan ya oleh para ulama ahli hadits. Baik. Jadi itu jawabannya untuk dua hujjah di sini yang dibawakan untuk menolak ucapan Al-Hakim dan Al-Khalili. Kemudian kata beliau, "Wakhtara fi ma lam yukhalif anna man yaqrubu min dhabtin fa farduhu hasan." Wakhtara, ya, siapa yang memilih? Ibnu Shalah. Wakhtara Ibnu Shalah dalam masalah fard alladhi lam yukhalif. Ya, ini fard jenis yang kedua. Alladzi lam yukhalif. Apa yang dipilih oleh Ibnu Shalah rahimahullah? Ya. Anna man yaqrubu min dhabtin fa farduhu hasan. Kalau dia dekat kepada dhabt,
maka fardnya itu hasan, diterima. Iya. Jelas ya? Au balagha ad-dabta fasahih. Atau dia sampai kepada dhabt, dekat saja diterima, apalagi kalau dia memang dhabit, maka sahihkan. Au ba'ud anhu famimma shadda fatruhu warud. Kalau dia jauh dari dhabt, ya, maka itu dari riwayat yang dihitung syad. Fatruhu, tinggalkanlah. Warud, dan tolak. Baik, jadi kesimpulannya Ibnu Salah sendiri, beliau keluar dengan kesimpulan bahwa syad yang tertolak itu ada dua jenis. Ada al-fardul mukhalif, dan ada al-fard alladhi laysa fi rawihi min ats-thiqa wad-dhabt ma yaqa'u jabiran lima yujibu at-tafarrud wasyudud. Iya. Jadi itu dua jenis yang disebut oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Baik, dan ini kesimpulan Ibnu Salah, ini sudah kesimpulan yang sangat teliti sekali dan betul-betul beliau mumarasah terhadap tasarrufat dan terhadap kalam para a'immah di pembahasan asyad. Jelas ya? Jadi syad itu secara umum benar ya, terbagi dua. Ada syad yang sifatnya tafarrud, apa sifatnya mukhalafah, fard mukhalif, ada bersendirian seorang thiqah disertai dengan mukhalafah. Dan ada yang kedua tafarrud, mujarradut tafarrud. Tapi jenis tafarrudnya ini yang masuk di dalam rincian yang disebutkan di dalam bahasa Al-Hakim dan Al-Khalili. Iya, kalau Ibnu Salah bahasakan, rawinya itu tidak memiliki dari thiqah dan dhabt yang bisa mendukung tafarrudnya. Ya, jadi kalau mau bersendirian tidak ada masalah. Tapi dia harus punya dari thiqah dan dhabt yang membenarkan kalau dia itu boleh bertafarrud. Jelas ya? Baik. Sebagian muasirin belakangan, terus saya baca di beberapa buku, dan itu menjadi muskilah baru di masa sekarang ini. Ada sebagian orang-orang di Mesir, dia itu menolak hadits hasan li ghairihi, menolak hadits hasan li ghairihi, terus meluas di dalam masalah tafarrud ini. Ya, dia punya kaidah, setiap rawi hasanul hadits terus tafarrad, maka itu langsung disebut riwayatnya hadits munkar. Nah, ini tidak benar ya kaidahnya. Tidak benar kaidahnya. Iya. Sebab kalau semua jenis tafarrud itu ditolak, hanya sekedar rawinya itu hasanul hadits, akan ditolak banyak hadits-hadits yang hasan nanti. Jelas ya? Baik. Karena itu bahasa Al-Hakim itu penting. Aslun, dia sebuah asal di dalam riwayat. Jelas ya? Bahasa Al-Khalili tafarrudus syuyukh. Ya. Ini semuanya isyarat-isyarat bahwa ada dhabit di dalam masalah. Bukan sembarangan di dalam memberikan hukum-hukum. Ya. Dan sudah kita terangkan hadits yang terakhir di Sahih Al-Bukhari. Apa hadits yang terakhir di Sahih Al-Bukhari? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Itu dari jalur siapa? Muhammad bin Amr bin Alqamah. Iya. Sudah berlalu bersama kita Muhammad bin Amr. Iya. Muhammad bin Amr bin Alqamah. Bahwa dia ini derajat hasan ya. Ibnu Salah sendiri bahasakan dia dari as-sidq wal amanah di bawah rawi-rawi yang thiqah. Tapi bersama dengan itu tafarrudnya di akhir Sahih Al-Bukhari diterima oleh Al-Bukhari, diriwayatkan. Tidak dipermasalahkan. Iya. Kalau begitu bahwa itu kaidah-kaidah tidak berjalannya di tengah para ulama ahli hadits. Baik. Ini diantara masalah-masalah ya di masa belakangan ini. Ada juga yang kadang dia berlebihan di dalam mencela
ulama-ulama belakangan. Mereka katakan bahwa ini ulama al-mutaakhirin banyak menyelisihi al-mutaqaddimin. Ya. Banyak menyelisihi al-mutaqaddimin. Dan ini juga manhaj keliru ya di dalam menilai. Masa dia mau datang belakangan dianggap keliru semua. Para a'immah seperti Ibnu Hajar, Al-Iraqi, An-Nawawi. Ini orang-orang dianggap belakangan semua. Ya datang dia baru hidup di abad sekarang, tiba-tiba merasa lebih pandai dari para a'immah itu. Nah, ini tidak benar ya. Ya. Memang betul ada sebagian hal yang kadang sebagian ulama seperti Ibnu Hajar berijtihad di dalam masalah. Ya. Tapi ijtihadnya tersebut kadang hanya penjelasan sebuah istilah min bab at-taghlib kebanyakan. Seperti di pembahasan syadz dan munkar. Ibnu Hajar berpendapat kalau syadz itu ya ma rawahul maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu, kan begitu, atau mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Itu definisi Ibnu Hajar. Beliau tidak sebutkan tafarrud di definisinya di Nuskhatun Nadhar. Ya. Tapi bukan artinya beliau nafikan, sebab beliau sendiri menjalani, ada di sejumlah bukunya tafarrud rawi-rawi thiqah dihukumi munkar, dihukumi syadz oleh Ibnu Hajar. Terus istilah lain Ibnu Hajar, syadz itu yang dhaifnya kan, yang kuatnya disebut apa? Kebalikannya disebut mahfuz. Kalau munkar kebalikannya disebut apa? Disebut ma'ruf. Ya, Ibnu Hajar ketika menyebutkan seperti itu dari sisi ada yang menggunakan di kalangan para ulama. Jelas ya? Bukan sebuah kaidah tetap berjalan seperti itu. Karena itu Ibnu Hajar sendiri kadang ada rawi tafarrud di situ, dhaif. Di Fathul Bari saya pernah lewat. Ya, rawi dhaif bersendirian. Kalau menurut istilah itu dikatakan munkar, tapi Ibnu Hajar berkata ini syadz. Dia pakai bahasa apa? Syadz. Dan ada hadits lain berlalu juga Ibnu Hajar di situ yang mukhalafah adalah rawi thiqah. Harusnya dikatakan apa? Syadz. Tapi Ibnu Hajar tidak berkata syadz, ini munkar. Jelas ya? Munkar. Jadi dari sisi penggunaan juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala itu berjalan sesuai dengan tariqah ahli hadits. Tapi di pembahasan istilah itu kadang istilah itu kadang diterangkan dari sisi ini ada yang menggunakan begitu, atau mungkin dari sisi penggunaan kebanyakannya begitu, ya, atau mungkin dari sisi dasarnya seorang itu memahami begini, ya, memahami begini. Bukan artinya dia tutup seluruh pembahasan di situ saja. Nah, ini yang kadang keliru ya di dalam memahaminya di belakangan. Baik, ya. Jadi memang pokoknya ilmu ini, ilmu hadits itu saya perhatikan juga dari hal yang banyak orang itu keliru karena dia tidak talaki dari ahlinya, dari ahli hadits. Ya, yang memang mumpuni di pembahasan tentang hadits. Akhirnya jatuh di dalam beberapa kekeliruan, atau dia ikut kepada sebagian ahlul ilm punya ijtihad di situ, punya ijtihad dan tidak disetujui oleh para ulama yang lainnya. Baik. Nah ini masalah ya. Ya. Di masa belakangan ini, antum kalau masuk di dalam baca-baca buku mustalah itu banyak diketemukan nanti orang-orang bercerita seputar itu. Baik. Jadi selesai pembahasan hadits syadz di sini. Berikutnya kita berpindah ke pembahasan hadits munkar. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, al-munkar wal munkarul fardu kadal bardiji atlaqa was-sawabu fi at-takhrij ijra'u tafsilin lada asy-syudud mar fahuwa bima'nahu kada asy-syaikh dzakar nahwa qulul balaha بالتمر الخبر ومالك bisa dibaca ومالك ومالك سمى ابن عثمان عمر
قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. Baik, ini 4 bait syair terkait dengan pembahasan hadits mungkar. Pertama beliau sebutkan dulu definisi Ahmad bin Harun Abu Bakar Al-Bardiji rahimahullahu ta'ala. Iya, Al-Bardiji berkata, mungkar itu adalah al-fard. Mungkar itu adalah al-fard. Ini di bait syairnya begitu ya. Kadal Bardiji atlaq. Demikian dimutlakkan oleh siapa? Al-Bardiji. Iya. Jadi kalau ibarat Al-Bardiji rahimahullah, kata beliau, al-munkar huwa al-hadithu alladhi yanfaridu bihi ar-rajul wa la yu'rafu matnuhu min ghairi riwayatihi wa la min al-wajhi alladhi rawahu wa la min wajhin akhar. Jadi al-hadits alladhi yanfaridu bihi ar-rajul sudah disifatkan dengan infirad. Terus matanya tidak dikenal kecuali melalui jalur dia. Iya. Tidak dikenal dari selain jalurnya. Iya. Dan tidak dikenal dari sudut yang diriwayatkan, tidak pula dari sudut yang lain. Baik. Jadi ini ucapan Al-Bardiji rahimahullahu ta'ala. Iya. Mungkar terkait dengan tafarrud. Kata Ibnu Salah, fa'atlaq al-Bardiji dzalik wa lam yufassil. Ya. Al-Bardiji mengitlak dan tidak mentafsil. Tidak mentafsil. Dikatakan was-shawabu fit takhriji ijra'u tafsilin lada syududi mar. Dan yang benarnya di dalam takhrij diterangkan di sini yang benarnya. Ya. Bahwa mungkar itu harus ditafsil sama dengan tafsil yang berada di hadits syadz yang sudah berlalu. Iya. Ijra'u tafsilin lada syududi mar bahwa bima'nahu kada syekh dzakar. Karena mungkar ini semakna dengan apa? Syadz. Demikian disebutkan oleh syekh. Siapa syekh di sini? Ibnu Salah. Baik. Jadi penyebutan hukum terhadap riwayat dia tafarrud atau mungkar atau syadz, ya, ini digunakan sama. Dan itu ada di ucapan banyak dari ulama ahli hadits. Ya, banyak di ucapan ulama ahli hadits. Jadi kesimpulannya sebenarnya di pembahasan mungkar bahwa mungkar dan syadz ini adalah apa? Adalah sama. Ya. Nah, tapi memang di sini agak rumit sedikit ya, karena Ibnu Hajar di Nuzhatun Nadhar itu ya menisbatkan ghaflah kepada orang yang menyamakan. Dia disbatkan ghaflah bahwa orang yang menyamakan itu ada ghaflah, menyamakan antara mungkar dan apa? Mungkar dan syadz. Padahal itu madhabnya Ibnu Salah dan diikuti oleh banyak a'immah. Baik, mungkin Ibnu Hajar dalam bentuk yang beliau ingkari itu penyamaan di sebagian sudut, karena ini memang masalah ada sudutnya ya, ya, yang mencocoki seperti yang dipahami oleh Ibnu Hajar. Tapi kalau dari sisi istilah sendiri, apa yang disebut oleh Ibnu Salah itu betul-betul muntabit, sejalan dengan penggunaan para a'immah di dalam hal ini. Ya, dikasih contoh di sini seperti hadits kulul balah bitamr. Ya. Itu hadits diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dari riwayat Abu Zukair Yahya bin Muhammad bin Qais dari Hisham bin Urwa dari ayahnya dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kulul balah bitamr fa inna ibnu Adam idza akalahu ghadiba asy-syaitan. Al-hadits. Kata An-Nasai, apa komentar An-Nasai terhadap hadits? Hada hadithun munkar. Iya. Hada hadithun munkar. Itu ucapan An-Nasai.
Kata Ibnu Salah, tafarrada bihi Abu Zukair wa huwa syekhun salihun. Perhatikan bahasanya ya. Wa huwa syekhun salihun. Ini takbirnya Al-Khalili. Ya. Akhraja anhu Muslimun fi kitabih ghaira annahu lam yablugh mablagha man lam yuhtamal tafarruduhu. Ini bahasa penting ya. Ya, tafarrudnya kenapa ditolak? Karena tafarrudnya ini la yuhtamal. Tafarrudnya la yuhtamal. Sulit untuk diterima. Kenapa sulit diterima? Jelas ya. Kalau riwayat ini Abu Zukair, Yahya bin Muhammad bin Qais meriwayatkan dari Hisham bin Urwa. Hisham bin Urwa ini punya murid banyak sekali. Para a'imah tersohor terkenal. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Banyak a'imah murid-muridnya. Tiba-tiba datang Abu Zukair, Yahya bin Muhammad bin Qais bersendirian. Maka ini cocok disebut apa? Sebagai hadits mungkar. Ya, sebagai hadits mungkar. Ini contohnya ya. Baik. Wathani, contoh, diberi contoh lagi bentuk fard mukhalif. Itu kulul balah bitamr al-khabar. Contoh yang kedua Malik. Bisa dibaca Malikun, Malikin. Kalau dibaca Malikin berarti wa nahwa Malikin. Contoh lainnya. Wa Malikun sama bin Uthman Umar. Ada rawi yang bernama Umar ibn Uthman. Itu menurut riwayat Imam Malik. Ya. Jadi Imam Malik itu meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Umar ibn Uthman. Ini kalimat Imam Malik ya, dari Umar ibn Uthman. Umar ibn Uthman. An Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ya. Dikatakan di sini fakhalafa Malikun ghairahu min ats-thiqati fi qawlihi Umar ibn Uthman. Jadi Malik rahimahullah itu menyelisihi para rawi yang thiqah yang lainnya. Para rawi yang thiqah yang lainnya tidak menyebut Umar, tidak dia katakan di dhamma ainnya. Rawi yang lainnya seperti yang dikatakan oleh Imam Muslim dalam Kitabut Tamyiz, kata beliau, kullu man rawahu min ashabiz Zuhri qala fihi Amr, dengan di fathah ain. Mereka tidak berkata Umar, berkata apa? Amr. Iya. Wa dzakara anna Malikan kana yushiru bi yadihi ila dar Umar ibn Uthman. Kanahu alima annahum yukhalifunahu. Iya. Jadi kenapa di sini masalah? Karena ada dua ya. Ada Umar, ada Amr. Bukan keliru di dalam masalah membaca. Karena memang ada dua orang. Itu bersaudara. Amr dan Umar itu bersaudara. Ya. Imam Malik meriwayatkan dari Umarnya, sedangkan yang lain meriwayatkan dari siapa? Dari Amr. Meriwayatkan dari Amr. Ya. Baik. Dan ini juga seperti yang sudah kita terangkan ya, bahwa para ulama ahli hadits itu kadang mengkritik rawi yang seperti ini, masalah yang seperti ini padahal penyebutan nama. Masalah penyebutan nama. Ya, dan sebenarnya bisa dikompromikan ya, bisa dikompromikan. Jadi mungkin dikatakan Imam Malik meriwayatkan dari si Umar, yang lainnya meriwayatkan dari si Amr. Kalau di kaidahnya al-fuqaha, tapi ternyata ahli hadits tidak. Mereka permasalahkan Imam Malik di sini. Dan dianggap bahwa riwayatnya Imam Malik masuk di dalam contoh hadits mungkar. Mungkar di dalam apa? Di dalam sanad. Jelas ya? Baik. Padahal hanya penyebutan Umar atau Amr. Iya. Jadi Imam Muslim di situ memberi hukum bahwa Imam Malik wahima fihi. Ya. Memberi hukum bahwa dia wahima fihi. Ini Ibnu Salah contoh yang diberikan. Tapi menurut Ali Raqi rahimahullah contoh ini fihi nadhar. Karena itu beliau katakan qultu famada.
Qultu, saya berkata. Yang berkata siapa? Ya kenapa memang kalau seperti itu? Baik. Baik. Jadi menurut Al-Iraqi rahimahullahu taala, ya. Jadi ini kalau diberi contoh hadits mungkar, ini terkait dengan sanad. Terkait dengan sanad. Jadi kalau sanadnya mungkar, matanya apa? Mungkar atau tidak? Belum tentu. Kalau begitu pamada. Ya. Nah, ini contoh dikritik oleh siapa? Oleh Al-Iraqi. Bahwa contohnya kurang tepat. Sebab ini nakara di sanad. Kalau nakara di sanad belum tentu nakara di mana? Di matan. Tapi sebenarnya Ibnu Shalah juga tidak keliru ya dalam hal ini. Beliau menerangkan bentuk mukhalafah. Karena memang asalnya beliau terangkan bentuk tafarrud yang masalah. Karena memang masalahnya asyudud wan nakara, pembahasan mungkar dan syad itu bukan khusus pembahasan matan. Tapi dia juga ada pembahasan apa? Pembahasan sanad. Ada pembahasan sanad. Baik. Karena itu oleh Al-Iraqi diberi contoh yang lebih sahih. Kalau menurut Al-Iraqi ya, ada contoh yang lain, lebih bagus. Karena itu beliau katakan, bal hadithu naz'ihi khatamahu indal khala wa wad'ihi. Bahkan hadits, contoh yang bagus, hadits tentang Nabi mencabut cincinnya ketika membuang hajat dan meletakkan cincin itu. Ini hadits diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari riwayat Hammam ibn Yahya an Ibnu Jurayj. Ya. Ibnu Jurayj siapa namanya? Abdul Malik bin Abdul Aziz. Kunyanya? Abu Khalid? Abu Khalid saya. Abul Walid, dua ya kunyanya. Abu Khalid dan Abul Walid. Ini dari unik ya Ibnu Jurayj ini. Karena punya dua kunyah. Kita diberi contoh rawi yang punya dua kunyah. Ibnu Jurayj Al-Makki. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Az-Zuhri an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Perhatikan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Qala Abu Daud ba'da takhrijihi hada haditsun munkar. Ini hadits munkar. Kenapa munkar? Kata beliau, wa inna ma yu'rafu an Ibnu Jurayj an Ziyad ibn Sa'ad an Az-Zuhri an Anas bin Malik ittakhadha khataman min wariq thumma alqahu. Jelas ya? Qala, kemudian dikatakan wal wahmu fihi min Yahya min Hammam. Yang keliru di dalamnya adalah Hammam bin Yahya. Lam yarwihi illa Hammam. Ya, qala An-Nasai berkata hada hadithun ghairu mahfuz. An-Nasai berkata itu hadits ghair mahfuz. Kalau mungkar harusnya dikatakan apa? Ghairu ma'ruf. Tapi di sini beliau memakai ghairu mahfuz. Ya. Itulah yang sudah kita terangkan ya, bahwa sebenarnya mungkar dan syad itu sama. Mau dikatakan mahfuz dan ma'ruf lawannya juga itu tidak terlalu masalah. Kalau mau dipakai istilah Ibnu Hajar seperti itu nggak ada masalah. Cuman penggunaan para ulama dimaklumi saja. Ada yang menggunakan seperti itu. Baik. Jadi sudut keanehan riwayat Hammam bin Yahya di sini itu kelihatannya Ibnu Jurayj sebenarnya tidak meriwayatkan dari Az-Zuhri langsung. Dia meriwayatkan melalui jalur Ziyad bin Sa'ad. Itu sudut mukhalafah yang pertama. Sudut mukhalafah yang kedua dari sisi matannya. Matanya yang masyhur itu ittakhadha khataman min wariq. Cincin perak itu yang dibuat oleh Nabi. Itu masalah cincin. Tapi di sini dia membahas Nabi meletakkan cincinnya. Itu yang diingkari. Nakaranya dari sisi itu. Jelas ya? Baik. Jadi ini disebut sebagai hadits yang mungkar, dihukumi oleh Abu Daud. Adapun At-Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahihun gharib. Ya.
hasanun, sahihun, gharib. Ya. Ini ada gharib di belakangnya ya. Kenapa dibawakan di sini oleh Al-Iraqi ucapan At-Tirmidzi? Sebab al-gharabah di situ itu mungkin bisa masuk di pembahasan. Jadi kalau hasanun sahihnya di sini mungkin terkait dengan masalah husnul lafadz saja. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Nah, ini masalah baru lagi ya kalau di pembahasan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Selesai pembahasan hadits munkar. Ya. Walid. Ini banyak contoh-contoh ya kalau mau dikaji tentang penggunaan syadz dan munkar. Itu banyak contoh-contoh disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Di pembahasan ini buku Al-Hakim Ma'rifat Ulumul Hadits itu bagus ya. Banyak pembahasan-pembahasan penting di kitab Ma'rifat Ulumul Hadits itu. Di mana Al-Hakim rahimahullahu taala karena beliau ini meriwayatkan pembahasan-pembahasan mustalah dengan sanad-sanad periwayatan, maka ada hal-hal yang menarik di buku itu. Baik, selesai pembahasan munkar. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan pembahasan al-i'tibar wal mutaba'at wasyawahid. Kata beliau al-i'tibaru sabruka al-haditha hal syaraka rawin ghairahu fima hamal an shaykhihi fa iyakun syurika min mu'tabarin bihi fatabi'un wa in syurika shaykhuhu fa fawqu fa kadha wa qad yusamma syahidan thumma idha matnun bima'nahu ata fa syahidu wa ma khala an kulli dha mafaridu mithaluhu law akhadhu ihabaha falafdatu dibaghi ma ata biha an amrin la ibn Uyaynatin wa qad tubi'a amrun fi ittibaghi fa'tadat thumma wajadna ayyuma ihabi fakana fihi syahidun fil babi. Ya. Di sini beliau bawakan 3 ya, al-i'tibar, mutaba'at dan syawahid. Ya. Kesannya i'tibar, mutaba'at dan syawahid, berarti kesannya i'tibar ini kayak bagian tersendiri. Kesannya kan begitu. Kayak bagian tersendiri. Iya. Dan sebenarnya i'tibar itu sebagaimana didefinisi, dia sabrukal hadits. Ya. I'tibar itu artinya dia melakukan penelitian, melakukan riset, uji coba, atau melakukan melihat dengan memeriksa, itu i'tibar namanya. Ya. Jadi hakikatnya i'tibar itu jalan untuk menemukan syawahid dan mutaba'at. Itu hakikat i'tibar. Dia jalan untuk menemukan syawahid dan mutaba'at. Jadi dia bukan kisim tersendiri. Ya, sisi munasabahnya kenapa dibawakan di sini oleh penulis? Karena kita sudah lihat ya, ternyata di pembahasan syadz dan munkar itu, ini pembahasan ketika hadits dilemahkan karena mukhalafah, atau hadits dilemahkan karena tafarrud. Ini menunjukkan perlu mengumpul jalur-jalur periwayatan hadits. Dan melihat mutaba'at untuk hadits-hadits tersebut. Ini pentingnya di sini seorang mengenal pembahasan al-i'tibar wal mutaba'at dan syawahid. Iya. Itu sudut munasabahnya. Dikatakan di sini al-i'tibar sabrukal haditha. I'tibar itu adalah kita datangi sebuah hadits. Ada sebuah hadits misalnya diriwayatkan oleh sebagian rawi, kita lakukan i'tibar. Ini riwayat rawi ini
apakah dia ada pendukung atau tidak. Apakah hal syaraka rawin ghairahu fi mahamal an syaikhihi, apakah ada rawi yang lain yang bersyirikat bersamanya pada apa yang dia bawa dari syekhnya. Iya. Fa yakun syurika min mu'tabarin bihi fatabi'. Kalau ternyata ada musyarakah ya dari orang yang mu'tabar artinya haditsnya itu bisa dipakai untuk i'tibar, bisa dipakai sebagai syawahid, maka itu disebut sebagai tabi'. Disebut sebagai apa? Tabi'. Wa in syurika syaikhuhu fa fawqu. Kalau ternyata musyarakahnya itu bukan pada rawi itu sendiri, ya, tapi terkait dengan syekhnya, pakada, dan demikian seterusnya ke atas pada syekhnya atau syekhu syuyukhi, ya, itu masuk juga disebut sebagai tabi'. Waqad yusamma syahida, dan kadang ada yang menamakannya sebagai syahid. Kadang ada yang menamakan seperti itu. Dan itu tidak terlalu masalah ya, itu kan istilah saja. Mau disebut syahid, disebut mutaba'ah, ya. Kalau dia pakai istilah itu nggak ada masalah. Cuman kita tahu hakikatnya apa yang mereka maksud. Thumma idza matnun bima'nahu ata fasyahidu. Tapi kalau ada matan dengan semakna dengannya, itu disebut syahid. Disebut syahid. Wa ma khala an kulli da mafaridu. Jadi kalau tidak ada sama sekali tabi'nya dan tidak ada syahidnya, maka itu hadits disebut apa? Mafarid. Ya. Itulah hadits yang bersendirian namanya. Baik. Jadi ini kesimpulan pembahasan i'tibar. I'tibar itu adalah bagaimana seorang itu melakukan penelitian, ya. Ini riwayatnya dia ada pendukung untuk dia sendiri atau tidak. Kalau ada pendukungnya untuk dia atau pendukung di gurunya atau di guru-gurunya pada hadits yang sama, itu disebut tabi'. Kalau pendukungnya dalam bentuk hadits yang lain semakna, maka itu disebut apa? Syahid. Cuman dikasih catatan oleh Al-Iraqi bahwa tabi' itu kadang ada yang menamakannya dengan apa? Dengan syahid. Begitu. Dikasih contoh di sini. Baik. Atau sebelum kita baca contoh yang disebut oleh Al-Iraqi di sini, kita beri contoh lain misalnya. Ada sebuah hadits diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah. Iya. Dari Abi Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini mau dilihat dulu. Kalau dia tariqah jalan i'tibar itu mau dilihat. Hammad bin Salamah ini, ya, dia ada pendukung atau tidak. Tapi ternyata disebutkan bahwa dia ini lam yutaba alaihi, tidak ada yang mendukungnya. Nah, maka berikutnya yang dilihat adalah Ayyub. Apa ada pendukung untuk Ayyub dalam riwayatnya dari Ibnu Sirin? Jelas ya? Nah, kalau tidak ada pendukung untuk Ayyub, maka dilihat lagi yang di atasnya, Ibnu Sirin. Apakah Ibnu Sirin ada pendukung dalam riwayatnya dari Abu Hurairah? Apakah ada orang lain yang meriwayatkan selain daripada Ibnu Sirin? Ya. Kalau ternyata tidak diketemukan, itu hanya riwayat Ibnu Sirin saja dari Abu Hurairah, maka berikutnya dicari lagi apakah ada sahabat yang lain selain Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Jelas ya? Nah, jadi ini yang disebut sebagai apa? I'tibar. Begitu cara i'tibar. Iya. Diberi contoh di sini seperti hadits ahbib habibaka haunan ma, al-hadits. Ya. Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa yakuna
habibaka yawman ma. Ya, kan begitu. Kata Tirmidzi, haditsun gharib, la na'rifuhu bihadzal isnad illa min hadzal wajh. Ya. Ini perhatikan ya ucapan Tirmidzi ini. Haditsun gharib, istilah Tirmidzi kalau beliau pakai haditsun gharib, itu umumnya beliau maksudkan ada kelemahan. La na'rifuhu bihadzal isnad illa min hadzal wajh. Qultu, kata Al-Iraqi, ay min wajhin yathbut. Kata Al-Iraqi, ay min wajhin yathbut. Ini Masya Allah ya, bagus ya penafsirannya Al-Iraqi. Ya, dia tidak salahkan At-Tirmidzi, tidak ditakib. Enggak benar ini At-Tirmidzi. Masa riwayatnya cuma di sini saja? Padahal ini hadits ada pendukung. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat Al-Hasan bin Dinar meriwayatkan dari Ibnu Sirin juga, dari Abu Hurairah. Tapi Al-Hasan bin Dinar ini matrukul hadits. Al-Hasan bin Dinar matruk al-hadits. Jelas ya? Iya. Dan Ibnu Adi sendiri berkata, la a'lamu ahadan qala an Ibnu Sirin an Abi Hurairah illa Al-Hasan bin Dinar. Iya. Nah, di sini kenapa saya baca agak panjang? Saya ingin mengingatkan ya, bahwa para a'immah itu kadang memiliki bahasa-bahasa, khususnya seperti Imam Tirmidzi, Imam At-Tabarani dalam 3 mu'jamnya, Imamul Bazzar, ya. Dan semisal dengannya, kadang mereka katakan ini hadits la yarwihi illa fulan, atau dia hanya punya sanad ini. Kadang datang orang belakangan, dia lihat ternyata hadits ini punya jalur yang lain. Kalau dia katakan ini imam keliru, ya. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain. Nah, ini udzur yang diberi oleh Al-Iraqi bagus ya. Betul ada riwayat yang lain. Tapi maksud mereka menafikan an wajhin yathbut. Maksudnya tidak ada yang sahih kecuali itu saja. Ada yang lain mungkin tapi dhaif. Jelas ya? Ada yang lain tapi dhaif. Iya. Baik, itu ada buku dicetak. Dulu saya baru lihat jilid satunya ketika keluar. Waktu saya lihat jilid satunya, itu saya sudah tidak senang melihatnya. Dan belakangan keluar sampai jilid ke-5, jilid ke-6. Subhanallah. Buku ini ditulis oleh Abu Ishaq Al-Huwaini. Bentuknya seperti itu. Dia bawa ucapan Al-Bazzar, hadits. Al-Bazzar berkata, ini tidak diriwayatkan kecuali dari jalan ini. Dia memberi ta'kib, ya rahimukallah, tidak seperti yang kamu katakan. Ini hadits datang dalam riwayat yang lain, ini. Jadi seakan-akan dia gambarkan dirinya bisa mentakib a'immah dalam hal tersebut. Iya. Dan ini perbuatan rodi sekali dalam pembahasan, tidak cocok sekali. Karena para a'immah seperti ini pembahasannya. Ini ucapan Al-Iraqi ya, antum bisa ketemukan juga ucapan Ibnu Hajar semisal dengan ini di pembahasan hadits kafaratul majlis di An-Nukat ala Ibnu Shalah. Di situ Ibnu Hajar terangkan ucapan At-Tirmidzi bersendirian juga, dan Ibnu Hajar terangkan syawahid untuk itu, berbagai mutabaat. Belakangan beliau katakan nampak dari sini ucapan At-Tirmidzi itu benar, bahwa tidak ada yang sahih kecuali dari jalur ini saja. Yang lainnya ada tapi la yathbut. Karena itu beliau nafikan sesuatu yang tidak yathbut. Nah, itu asalnya begitu cara memberi udzur kepada a'immah. Jangan seenaknya saja memberi ta'kib sembarangan, menyalahkan sembarangan. Pertama, ini juga pentingnya ya kita mengenal istilah. Tahu dulu istilah orang itu apa, istilah para ulama itu apa. Kalau tahu istilahnya sudah tidak ada celah, baru memberi kritik. Tapi kalau ada kemungkinan ada mahmal yang lain, ya maka di dalam pembahasan ilmu hadits tidak seperti itu ya. Baik. Kemudian dikasih contoh di sini, mithaluhu law akhadhu ihabaha. Ya. Faladdatud dibaghi ma ata biha an amrin illa Ibnu Uyainatin. Ya. Jadi dikatakan an amrin illa Ibnu Uyainatin.
Ya. Jadi amrinnya di situ pakai nun ya. Illa i-nya enggak dibaca. Amrinil labna Uyainah. Ya, supaya jadi mustaf'ilun. La-nya langsung diidgham kepada ba. Ib Uyainah. Itu sampai Uyai itu menjadi mufta'ilun. Dan di situ Uyainatin harus dikasrah, kasratain ditanwin supaya bisa menjadi mafa'ilun, seimbang wazannya. Jelas ya? Baik. Tubi'a amrun fid dibagi fa'tadad. Ini dikasih contoh lau akhadu ihabaha. Ini contoh untuk sebuah hadits yang punya tabi dan punya syahid juga. Punya tabi dan punya syahid. Jelas ya? Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasai dari jalur Sufyan ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Atha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan haditsnya panjang. Apa namanya? Haditsnya tentang Nabi melewati kambing yang sudah mati milik budak Maimunah. Ya, maka Nabi berkata, ala akhadu ihabaha, pada baguhu fantafa'u bih. Nabi berkata, tidakkah mereka mengambil ihabnya, lalu mereka mendibaknya dan mengambil manfaat darinya. Iya. Kata Al-Iraqi, falam yadhkur fihi ahadun min ashabi Amr bin Dinar fatabaguhu illa Ibnu Uyainah. Di dalam hadits ini laftatud dibak fatabaguhu itu ma'ata biha an Amrin, tidak ada yang meriwayatkannya dari Amr, yaitu Amr bin Dinar, illa Ibnu Uyainah, kecuali Ibnu Uyainah saja, Sufyan Ibnu Uyainah. Ya rahimakallahu taala. Jelas ya? Baik. Telah diriwayatkan juga oleh Ibrahim bin Nafi al-Makki dari Amr bin Dinar, tidak disebut dibak. Ya. Tidak disebutkan dibak. Kemudian kata beliau, diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraid dari Amr, dari Atha, dan tidak disebut juga dibak. Ya. Baik. Di sini pembahasannya ingin dilihat apakah ada yang mutabah untuk Ibnu Uyainah dalam riwayatnya dari Amr bin Dinar menyebutkan dibak atau tidak. Nah, dilacak ternyata ada yang mutabah. Yang mutabahnya berasal dari siapa? Dari Usama bin Zaid al-Laythi. Dia meriwayatkan dari Amr bin Dinar sama, dia sebutkan fatabaguha. Yaitu di riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Iya. Baik. Jadi sebutkan lafadznya ala naza'tum ihabaha fadabaktumuhum wantafa'tum bihi. Iya. Kata Baihaqi, wa hakadha rawahu al-Layth ibn Sa'd an Yazid ibn Abi Habib an Atha. Ini mutabah yang lain. Ya. Bukan mutabahannya pada Amr, pada siapa namanya, pada Ibnu Uyainah saja. Amr bin Dinar juga ada mutabi'nya, yaitu dari jalan Yazid ibnu Abi Habib al-Misri. Ternyata meriwayatkan hal yang sama dari Atha. Dan ternyata ada mutabah yang lain juga. Wa kadzalika rawahu Yahya bin Sa'id an Ibnu Jurayj an Atha. Ternyata ada riwayat Atha juga. Apa riwayat Ibnu Jurayj dari Atha? Fakanat hadhihi mutabaat li riwayati Ibnu Uyainah. Maka ini semuanya mutabaat untuk riwayat siapa? Ibnu Uyainah. Jadi ini mutabahnya sudah ada dua di sini, mutabah tamma dan mutabah apa? Qasirah. Mutabah tamma untuk Ibnu Uyainah siapa? Tadi Usama bin Zaid al-Laythi meriwayatkan dari Amr bin Dinar sama. Kalau mutabah qasirahnya ada dua ya. Ada siapa namanya? Ada Al-Laythi, ada Yazid ibnu Abi Habib, dan ada Ibnu Jurayj. Dua-duanya meriwayatkan langsung dari Atha. Ini disebut mutabah apa? Mutabah qasirah. Nah, kemudian kata Al-Iraqi, thumma nadarna fawajadna laha syahidan. Kemudian kami lihat lagi, ternyata ada syahidnya. Kalau syahid berarti riwayatnya dari siapa? Dari sahabat yang sama atau sahabat yang lain? Dari sahabat yang lain. Iya. Dari riwayat Abdurrahman bin Wa'al al-Misri an Ibnu Abbas. Jadi syahidnya dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ayyuma ihabin dubik faqad tahur.
Ya. Ayyuma ihabin dubik faqad tahur. Baik, jadi contohnya di sini bisa dimaklumi ya. Jadi kesimpulannya bahwa ada 3. Ada i'tibar, ada syahid, dan ada apa? Mutaba'ah. I'tibar ini jalan untuk melihat apakah ada syahid atau ada mutaba'ah. Jelas? Baik, dikasih contoh tadi. Contoh hadits Maimunah. Ya. Lau akhadtum ihabaha. Pada waktumuhu. Ini pada waktumuhu ini hanya ada di riwayat Ibnu Uyainah. Dari Amr bin Dinar, dari Atha bin Abi Rabah, dari siapa? Ibnu Abbas. Ya. Sekarang mau dilihat Ibnu Uyainah ini yang bersendirian meriwayatkan ad-dibaq. Penyebutan ad-dibaq. Apakah dia bersendirian atau ada mutabi'inya, ada syahidnya? Ternyata setelah diperiksa ada Usama bin Zaid al-Laythi meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Atha, dari Ibnu Abbas, sama dengan Ibnu Uyainah. Berarti ini mutaba'ah apa namanya? Mutaba'ah tammah. Diperiksa lagi, ternyata ada riwayat Al-Layth bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Atha bin Abi Rabah. Ini mutaba'ah apa namanya? Tammah atau qasirah? Qasirah, sebab di sini mutaba'ahnya bukan pada Ibnu Uyainah langsung, tapi pada gurunya. Ya, Amr bin Dinar ada pendukungnya, itu dari siapa? Yazid Ibnu Abi Habib. Kemudian ada riwayat yang lain lagi, Ibnu Juraid meriwayatkan dari Atha, dari dari Ibnu Abbas, dari Maimunah juga, sama. Jelas ya? Sama, semuanya dari Maimunah. Berakhir di Maimunah. Nah, di sini disebut sebagai mutaba'ah qasirah. Nah, ternyata ada syahidnya. Kalau tadi kan hadits Maimunah ya. Memang betul Ibnu Abbas meriwayatkan dari siapa? Dari Maimunah. Ya. Tapi ternyata ada syahidnya. Ya. Baik. Afwan ya, yang kita baca tadi Ibnu Abbas ya, tidak ada Maimunah. Cuma di dalam matanya itu disebut bahwa itu adalah kambing Maimunah. Ya. Cuma dia punya riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, bukan dari jalur Atha bin Abi Rabah, tapi dari Ibnu Abbas dengan lafaz ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Nah, ini disebut syahid karena matanya berbeda dengan apa? Dengan riwayat sebelumnya. Sama-sama dari Ibnu Abbas juga, tapi matanya berbeda. Makanya disebut syahid oleh siapa? Al-Iraqi rahimahullahu taala. Baik, ini contoh ya yang disebut oleh penulis di sini. Ya, intinya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan al-i'tibar wal mutaba'at dan asy-syawahid. Berikutnya pembahasan ziyadatul thiqat. Pembahasan ziyadatul thiqat perlu diketahui bahwa ini bidang ilmu seperti yang dikatakan oleh An-Nawawi, fannun latifun tustahsanul inayatu bihi. Dia adalah bidang yang latif, ya sewajarnya diperhatikan. Ya. Dan sejumlah ulama mutabarris di dalam hal ini. Ya. Mubarraz di dalam pembahasan ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Ibnu Khuzaimah itu diibaratkan oleh Ibnu Hibban muridnya, kata beliau, ma ra'aitu ala adimil ard man yahfadhu as-sihah bi alfadhiha wa yaqumu bi ziyadati kulli lafdhatin zada fil khabari thiqah hatta ka'anna sunan kullaha nusba aynaihi ghairahu. Kata Ibnu Uyainah, kata Ibnu Hibban tentang Ibnu Khuzaimah gurunya, saya tidak melihat di bawah kolong langit ada orang yang menghafal hadits-hadits sahih dengan lafaz-lafaznya. Iya. Jelas ya? Kemudian dia ambil dari setiap lafaz itu ada tambahan yang ditambah oleh seorang rawi thiqah di dalam haditsnya. Sampai seakan-akan sunnah itu semuanya berada di depan pelupuk matanya. Itu Ibnu Uyainah. Dia punya perhatian sekali. Dan disebutkan juga dari Al-Faqih Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad.
dan Abul Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Ya. Baik. Bahwa mereka ini masyhur dengan mengenal ziyadat al-alfaz, tambahan-tambahan lafaz. Ya. Di dalam pembahasan-pembahasan fikih. Itu di pembahasan fikih kan penting. Ya. Di pembahasan fikih penting. Seperti hadits di Sahih Al-Bukhari misalnya, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata syai'an. Kunna la na'uddu al-qudra was-sufra syai'an. Di Sunan Abi Daud ada tambahannya, kunna la na'uddu al-qudra was-sufra ba'da tuhri syai'an. Ada kalimat ba'da apa? Ba'da tuhri. Ini ba'da tuhri ini tambahan, punya pengaruh. Ya. Kalau lafadznya Al-Bukhari, al-qudra was-sufra sama sekali tidak dihitung. Mau sebelum haid, pada masa haid atau setelah haid. Kan begitu kandungan fikihnya. Tapi dengan tambahan Abu Daud, as-sufra wal-qudra, kalau dia keluar di masa haid, itu dihitung haid. Tapi kalau dia di luar masa haid, maka tidak dihitung. Jadi perhatikan, satu lafaz ditambah punya apa? Punya pengaruh makna. Punya pengaruh makna. Dan ini banyak sekali ya. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Iya. Misalnya di masalah suami istri ketika mau mengulangi. Iya. Kan dikatakan falyatawadda bainahuma wudu'an. Hendaknya berwudu antara keduanya wudu. Ya. Datang di dalam sebagian riwayat ada tambahannya, fa innahu ansyatu lil auda. Ini tambahan fa innahu ansyatu, ini ta'lil, menunjukkan bahwa perintah di situ bisa mustahab. Karena disebutkan ilahnya hanya masalah an-nasyat untuk auda saja. Ini tambahan berpengaruh, dia hukumnya wajib berwudu lagi atau hukumnya sunnah. Jelas ya? Hukumnya sunnah. Jadi tambahan kalimat-kalimat ini itu diperhitungkan di kalangan ahli hadits. Karena itu mereka punya pembahasan tersendiri tentang ziyadah ats-thiqat. Dan dibawakan pembahasan ziyadah ats-thiqat di sini setelah berlalu, sebab ini juga masuk di dalam urusan al-mukhalafat itu tadi. Ya, ini rawi menambah, ini rawi ada tambahan, ini tidak ada tambahan. Ini ada tambahan, ini tidak ada tambahan. Nah, ini maka perlu dilacak, diteliti. Perlu dilacak dan diteliti. Baik. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, waqbal ziyadati thiqati minhum wa min siwahum fa alayhi al-mu'dhamu wa qila la minhum wa qad qassamahu asy-syaykh fa qala man farad duna thiqati thiqatun khalafahum fihi sarihan fa huwa raddun indahum aw lam yukhalif فاقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نكلت فالشافعي وأحمد احتج بذا والوصل والإرسال من ذا أخذ لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح ilmun zaidun lil muqtafi. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, waqbal ziyadati thiqati minhum. Terima tambahan thiqah dari mereka. Iya. Terima. Wa min siwahum. Dan terima dari selain mereka juga. Fa'alaihi al-mu'dhamu. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Fa'alaihi al-mu'dhamu. Al-mu'dhamu itu sama dengan bahasa jumhur. Ya, kebanyakan ulama. Jadi sini beliau sebutkan beberapa aqwal ya, beberapa pendapat ya tentang ziyadat ats-thiqah. Jadi pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhurul ulama ya, sebagaimana dihikaitkan oleh Al-Khatib, terima ziyadat ats-thiqah itu. Apakah terkait dengan hukum syar'i atau tidak?
Apakah dia mengganti hukum yang sabit atau tidak? Iya. Jelas ya? Apakah yang menambah dari satu orang atau yang menambah dari orang lain juga? Iya. Jadi minhum dari si thiqah sendiri yang menambah, atau min siwahum, atau yang menambah itu selain thiqah itu sendiri, orang lain. Itu makna wa min siwahum. Baik. Bahkan ada yang mengatakan ini ittifaq, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Tahir. Katanya ittifaq di kalangan ahli hadits. Dia katakan la khilafa tajiduhu baina ahli as-san'ah ya anna az-ziyadata min ath-thiqati maqbulah. Baik. Dan ini sudah kita bahas ya, bahwa ibarat ini betul ziyadah min ath-thiqah maqbulah. Tapi ini bukan kaidah muttaridah di kalangan para ulama ahli hadits. Bahkan mereka melihat sesuai dengan indikasi dan qara'in. Iya. Baik. Dan dia mensyaratkan bagi orang yang menerimanya ini ada berbagai syarat ya di dalam hal tersebut. Baik, jadi ini pendapat yang pertama tadi. Iya. Bahwa ziyadatul thiqah itu diterima secara mutlak kalau ada tambahan dari as-thiqah. Pendapat yang kedua, wakilala. Ini pendapat yang kedua, maksudnya tidak diterima secara mutlak. Tidak diterima secara mutlak. Iya. Tidak diterima secara mutlak dari si perawi sendiri atau dari orang lain. Dan ini disebutkan dari sekelompok kaum dari ahli hadits oleh Al-Khatib Baghdadi dan selainnya. Dan pendapat yang ketiga, wakila la minhum. Ya. Dan dikatakan tidak diterima dari mereka. Mereka ini siapa? Rawi yang meriwayatkan hadits itu. Jadi ada rawi dia meriwayatkan hadits tanpa tambahan. Dia meriwayatkan hadits tanpa tambahan. Terus dia riwayatkan lagi di tempat lain dengan tambahan. Nah, maka di sini si rawi ini sendiri tidak diterima. Si rawi ini sendiri tidak diterima, tapi dari orang lain diterima. Iya. Jadi andai kata misalnya Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Ayyub tadinya menyebut riwayat tanpa tambahan. Setelah itu di riwayat lain dia menambah Ayyub sendiri. Maka tambahan Ayyub tidak diterima. Tapi kalau ada Abdullah bin Aun meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, dia menambah, maka di sini tambahannya Aun diterima menurut pendapat yang ketiga. Jelas ya? Jelas ini ucapan penulis. Jadi penulis ada 3 pendapat di sini beliau sebutkan. Waqbal ziyadati thiqati minhum, maksudnya si rawi yang menambah itu sendiri. Wa min siwahum, dan rawi yang tidak menambah. Apa dari jalur yang lainnya. Min siwahum, orang lain yang menambah juga tapi selain jalur rawi yang meriwayatkan secara kurang. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, wakilala. Ini pendapat yang kedua. Tidak diterima secara mutlak. Pendapat yang ketiga, diterima dari rawi yang lain, ya, bukan pada rawi yang meriwayatkan hadits itu sendiri tanpa tambahan. Nah, ini 3 pendapat disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Iya. Dan beliau sebutkan ada pendapat di syarah, beliau sebutkan ada pendapat yang keempat, kelima dan keenam. Pendapat keempat, kata beliau, idza kanatiz ziyadatu mughayyiran lil i'rab, ya, kana al-khabaraini muta'aridain, ya, itu tidak diterima. Tapi wa idza lam tughayyir al-i'rab qubilat. Tapi kalau i'rabnya tidak berubah, itu diterima. Ini pendapat keempat. Pendapat yang kelima, la tuqbal illa idza afadat hukman. Tidak diterima kecuali kalau ada faedah hukumnya. Yang keenam, tuqbalu fil lafzi dunal ma'na. Diterima pada lafaz tapi tidak diterima kalau dalam makna. Dalam makna. Iya.
Ini uraian pendapat-pendapat ya di dalam masalah ini. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, qassama asy-syaikhu wa qad qassama asy-syaikhu. Adapun asy-syaikh beliau telah membagi. Siapa Syekh? Ibnu Shalah. Beliau membagi menjadi 3. Iya. Faqala man farad duna thiqati thiqatun khalafahum fihi sarihan fahuwa raddun indahum. Jadi beliau membaginya menjadi 3. Ya, pertama, ada seorang rawi thiqah yang menambah, tapi dia menyelisihi secara nyata, secara tegas rawi-rawi thiqah yang lain. Maka ini hukumnya apa? Fahuwa raddun indahum. Ini hukumnya tertolak indahum menurut ulama ahli hadits. 1. Ini yang pertama. Jadi kalau ada di tambahan itu menyelisihi riwayatnya rawi-rawi thiqah yang sangat tegas penyelisihannya, sangat bertentangan, maka ini hukumnya ditolak. Dan ini sudah berlalu di pembahasan syad. Yang kedua, aulam yukhalif faqbalanhu wadda al-khatibu fihi al-ittifaq mujma'a. Ya. Bentuk yang kedua, dia tidak ada mukhalafah. Tidak ada mukhalafah. Iya. Jelas ya? Maka hukumnya diterima. Dan ini menurut Al-Khatib ijma di dalam hal ini, disepakati. Iya. Disepakati. Jadi ada bentuk dia menambah, tapi tidak ada bentuk mukhalafah di situ. Tidak ada juga munafah, pertentangan antara yang lafaz yang tambahan dan lafaz yang tidak ada tambahan, tidak ada munafah. Maka ini hukumnya diterima. Kemudian kondisi yang ketiga, au khalafal itlaqa nahwu ju'ilat turbatul ardi fahiya fardun nukilat. Iya. Yang ketiga, ini antara 2 martabat. Iya. Kalau yang pertama kan mukhalafah. Yang kedua tidak ada mukhalafah, tidak ada munafah. Yang kedua. Kalau ini antara keduanya. Jelas ya? Seperti misalnya pada contoh yang disebut oleh penulis di sini, rahimahullahu taala, ya, ju'ilat turbatul ardi. Ya. Baik. Jadi ini hadits diriwayatkan oleh Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Ashja'i. Lafadznya seperti itu, wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Sedangkan riwayat-riwayat yang lain, wa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura. Ya. Wa ju'ilat lana al-ardu masjidan wa tahura. Itu di riwayat-riwayat lain. Jadi di sini itlak saja. Jadi kalau hadits yang lain mutlak ya, bumi mana saja. Ya. Tapi kalau lafadznya Abu Malik al-Ashja'i itu wa ju'ilat turbatuha, terkait dengan turabnya, tanahnya. Beda ya antara bumi dengan tanah. Kalau tanah kan debunya itu di atas. Kalau bumi bisa semuanya, kan begitu. Bisa semuanya. Jadi beda dalam itlaq di sini. Iya. Baik. Beda di dalam itlaq. Diberi contoh lain seperti hadits Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin wa abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Tambahan minal muslimin ini bersendirian Imam Malik di dalam meriwayatkannya. Iya. Bersendirian Imam Malik di dalam meriwayatkannya. Jelas ya? Baik. Jadi sekarang kita lihat. Ini 2 contoh sudah ya diberikan. Ya. Apa hukumnya untuk kondisi yang ketiga ini? Fahiya fardun nukilat. Maka ini fard,
Supaya nukil. Fasyafi'i wa Ahmadu ihtajja bida. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berhujjah dengan hal ini. Wal waslu wal irsalu min da ukhida. Pembahasan ta'arud al-wasl dan irsal itu berasal pembahasannya dari sini. Ya, ada juga pembahasannya dari ziyadatul thiqah. Sebagaimana yang telah disebutkan. Lakinna fil irsali jarha faqtada taqdimahu wa rudda anna muqtada hadha qubulul wasli id fihi wa fi al-jarhi ilmun zaidan lil muktafi. Iya. Jadi asalnya itu pembahasan ta'arudul wasli wal wal irsal itu diambil juga dari pembahasan ziyadatul thiqah ini. Diambil dari pembahasan ziyadatul thiqah. Iya. Jadi di antara wasal dan irsal itu ada bentuk mukhalafah. Ini satu mursal, satu mausul. Berarti ada tambahan. Iya. Jelas ya? Ada tambahan. Hanya saja ketika irsal itu adalah jenis dari qadah di dalam hadits. Iya. Jadi ketika didahulukan riwayat irsal, ya, di dalam riwayat irsal itu artinya didahulukan jarah terhadap apa? Terhadap ta'dil. Ya. Didahulukan jarah terhadap ta'dil. Ini makna di sini lakin fil irsali jarha faqtada taqdimahu. Kemudian ketika ada yang mengatakan bahwa irsal didahulukan karena dia ada jarah dan jarah didahulukan terhadap takdil, maka warudda itu dibantah, ditolak. Kenapa? Anna muqtada hadha qubulu al-wasli. Iya. Ya, konsekuensinya dijawab bahwa konsekuensi dari hal ini al-waslu itu harus diterima. Harus diterima id fihi wa fil jarhi ilmun zaidun lil muktafi. Karena pada tambahan dan terus pada jarh itu ada ilmu tambahan bagi orang yang mengikutinya. Iya. Baik. Jadi kenapa jarahnya didahulukan? Ya. Baik. Jadi di sini saya ulangi ya, terkait dengan masalah al-waslu wal irsal. Al-waslu wal irsal. Jadi penulis di sini ada dua pembahasan ya secara umum sebelum kita simpulkan pembahasan ini. Jadi pertama beliau terangkan dulu tentang 3 pendapat terkait dengan hukum ziyadatul thiqah. 3 pendapat. Terus yang kedua beliau jelaskan pembahasan yang sudah berlalu, al-waslu dan irsal. Bahwa pembahasan ta'arud al-waslu dan irsal itu masuk dari pembahasan ini juga. Masuk di dalam pembahasan ini juga. Jelas ya? Baik. Jadi ketika masuk di dalam pembahasan ini beliau uraikan pada irsal itu, kalau dikatakan irsal itu bentuk dari qadah, dia dihitung sebagai jarah. Iya. Ya kalau dia dihitung sebagai jarah, ya. Maka kalau ada yang mentakdim wasal terhadap irsal, itu bisa. Karena ta'dil didahulukan terhadap apa? Terhadap jarah menurut sebagian orang. Dan ini dibantah ya, bahwa itu artinya ya dia itu dibantah karena konsekuensi dari hal tersebut wasal itu selalu diterima. Selalu diterima. Iya. Id fihi wa fil jarhi ilmun zaidun. Padahal pada tambahan ya sama-sama pada tambahan dan pada jarah itu sama-sama ada tambahan ilmu. Ya, pada sama-sama tambahan ilmu. Jadi kalau diambil dari kaidah ini itu tidak bisa. Orang yang menambah itu ada tambahan ilmu, kan begitu? Ya. Jadi kalau dia disebut jarah, jarah itu juga tambahan ilmu. Jadi sama-sama di dalam hal tersebut. Baik. Jadi kesimpulannya di sini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan diterima
secara mutlak, ada yang mengatakan tidak diterima secara mutlak, ada yang mengatakan dirinci. Kalau yang meriwayatkan secara kurang, dia sendiri yang menambah, itu tidak diterima. Tapi kalau orang lain yang menambah, itu diterima. Kalau Ibnu Shalah dia bagi menjadi 3. Ibnu Shalah dia simpulkan bahwa ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, rawi thiqah, dia tegas menyelisihi rawi-rawi yang lain, mukhalafah, dia menyelisihi dan tanafi. Ini tidak diterima. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak menyelisihi, tidak ada tanafi, bisa dikompromikan, semuanya sama. Ini hukumnya diterima. Dan Al-Khatib menukil kesepakatan di sini. Di kondisi yang ketiga, ada mukhalafah tapi dari sisi itlaq saja, bukan bertentangan secara lafaz ditolak, tapi ini satunya umum, misalnya satunya mutlak, satunya muqayyad. Satunya lafaz ard, satunya lafaz turba. Dikasih contoh di sini. Maka ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu dipakai berhujjah. Jelas ya? Kalau kesimpulan untuk pembahasan ini sudah berlalu. Sudah berlalu bahwa di dalam masalah ini para ulama tidak ada kaidah tetap. Tidak ada kaidah tetap. Mereka itu selalu melihat pada apa? Pada qara'in. Terus yang kedua yang perlu ditambih juga, dalam ziyadatul thiqah, apakah disyaratkan harus ada tanafi, mutanafiyah, bertentangan? Ya, ini pensyaratan kadang bisa dipahami ya oleh sebagian pembahasan Ibnu Shalah di sini, pembagian Ibnu Shalah. Tapi kalau kita lihat di dalam urayat para ulama itu, mereka tidak mesti memandang harus ada mukhalafah atau harus ada tanafi di dalam hal tersebut. Jelas ya? Ya, jadi kalau selalu dikatakan bisa dikompromikan berarti tambahannya diterima, kalau tidak bisa dikompromikan baru ditolak, ditarjih, itu juga tidak benar. Karena waslu dan irsal itu selalu bisa dijama'. Ar-rafa wal waqaf selalu bisa dijama'. Cara menjama'nya mudah. Dikatakan bahwa ini ada 2 riwayat. Ada satu riwayat secara mursal, ada satu riwayat secara apa? Secara bersambung. Dua-duanya boleh. Dua-duanya riwayat. Ada yang riwayat mauquf, ada riwayat marfu'. Semuanya boleh dikompromikan. Tapi bersamaan dengan itu, ketika ada ta'arud, kita ketemukan pada sejumlah keadaan para a'imah mentarjih. Mereka katakan yang benarnya al-waqaf. Dia salahkan riwayat marfu' misalnya. Padahal mungkin untuk dikompromikan. Mungkin untuk dikompromikan. Iya. Dan itu banyak contoh-contoh ya, kalau kita bahas di buku-buku ilal, itu banyak contoh-contoh lafaz-lafaz yang dilemahkan, padahal lafaz ini tidak bertentangan. Lafaz itu tidak bertentangan dengan hadits yang lain. Baik. Jadi ini kesimpulannya di dalam pembahasan ziyadatu ats-thiqat. Ya wallahu taala alam. Baik. Pembahasan al-afrad kita sambung nanti di sesi berikutnya setelah salat asar nanti, insyaallah taala. Jadi hari ini cuma 3 sesi ya, cuma pagi, sore dengan malam. Ada yang perlu dibahas? Ada pertanyaan? Ya, di sini di kalimat yang terakhir ya, di lakinna fil irsali jarhan faqtala taqdimahu wa rudda anna muqtala hadha qubulul wasli id fihi wa fi al-jarhi ilmun zaidun lil muktafi. Jadi kalau di pembahasan al-waslu wal irsal dimasukkan ke dalam dimasukkan ya ke dalam hukum ini terdapat bentuk mukhalafah yang perlu dikompromikan, maka itu ditegaskan oleh Ibnu Shalah rahimahullah bahwa pada irsal ini bentuk jarah ya. Jadi kalau seperti itu berarti jarah didahulukan terhadap ta'dil. Karena itu pendapat yang mempertentangkannya ditolak. Karena konsekuensinya ya, ini tambahan penegasannya bahwa adanya tambahan
itu mengharuskan al-wasl diterima. Karena pada wasl dan juga pada jarah semuanya ada tambahan ilmu. Ada tambahan ilmu. Ya, tambahan ilmu ini mengharuskan dia diterima. Baik. Ini hadits riwayat At-Tirmidzi, qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar Abu Musa Al-Anazi. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi. Ma'ruf ya. Qala, keduanya berkata akhbarana Sufyan. An Asim, Sufyan Ats-Tsauri ya. An Asim bin Ubaidillah. An Ubaidillah ibn Abi Rafi an abihi. Ini ada kelemahan ya di sanad ini. Saya lupa Asimnya bermasalah atau Ubaidullahnya tidak mendengar dari ayahnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah. Semua hadits yang terkait dengan adanya diadankan di bayi itu ada kelemahan. Dulu Syekh Al-Albani pernah menghasankan riwayatnya. Jadi riwayat At-Tirmidzi ini ada, beliau lemahkan juga. Cuman beliau dapat keterangan dari sebuah buku bahwa ada syahid di Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Iya. Nah, waktu itu Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi belum tercetak. Waktu Syekh Al-Albani memberi hukum hasan. Tapi lama setelah buku Syu'abul Iman tercetak, akhirnya beliau lihat riwayat itu. Ternyata riwayat yang beliau anggap sebagai pendukung itu tidak bisa dijadikan pendukung. Akhirnya beliau rujuk dalam menghasankannya. Beliau berubah menjadi apa? Melemahkannya. Baik. Jadi hadits tentang mengadankan itu ada kelemahan. Ya Allah Ta'ala alam. Ini antum bisa bahas sendiri ya yang kayak beginian. Ini kan sekarang antum sudah belajar.